Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, bicara tentang larutan buffer ini mungkin kita lihat beberapa contoh. Pertama adalah ketika sakit, dokter mungkin menyuntikkan obat ke tubuh pasiennya. Kemudian cairan infus juga digunakan ketika orang sedang sakit. Obat tetes mata juga sering digunakan. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Cairan-cairan itu bagaimana dia bisa diterima oleh tubuh? Nah, kita akan bahas ini dalam larutan buffer. Tentunya kalau kita perhatikan, cairan-cairan yang ada di sini itu harus mempunyai pH yang sesuai dengan cairan tubuh dan selalu mempunyai pH yang tetap agar tidak menimbulkan dampak negatif dari tubuh. Nah, untuk mempertahankan pH yang tetap, nah itulah yang kita bahas pada larutan penyangga ini atau larutan buffer. Jadi di sini nanti yang kita bahas bagaimana senyawa-senyawa tertentu itu dapat mempertahankan harga pH atau boleh dikatakan penambahan sedikit asam atau sedikit basa itu tidak akan mempengaruhi pH dari suatu larutan. Tugas bagi Anda nanti adalah contoh penggunaan larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam tubuh ataupun dalam kegiatan lainnya. Berikutnya adalah sifat larutan penyangga. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada dua bejana. Pertama adalah air suling, yang kedua adalah air laut. Diketahui bahwa air suling itu pH-nya adalah 7, air laut adalah pH-nya 8,2. Nah, masing-masing larutan ini nanti ditambahkan berupa HCl 1 molar dengan volumenya adalah 0,1 mili. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat, perhatikan. Untuk air suling, nanti larutan HCl-nya itu akan berubah konsentrasi menjadi 10⁻⁴. Sehingga dengan demikian, maka pH-nya nanti adalah 4. Dan kita lihat, penurunan pH-nya itu adalah sangatlah besar, dari 7 menjadi 4. Selisihnya sekitar 3. Kemudian yang kedua, air laut itu kalau kita tambahkan dengan jumlah yang sama tadi, 0,1 ml HCl 1 molar, maka yang terjadi adalah pH-nya itu berubah dari 8,2 menjadi 7,6. Ya. Dan di sini kita perhatikan bahwa perubahan pH-nya tidaklah demikian besar seperti halnya ketika air suling ditambahkan. Ya. Nah, larutan yang seperti inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Di mana pada larutan penyangga penambahan sedikit asam atau sedikit basa itu bisa mempertahankan pH atau pH-nya mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya. Komponen larutan penyangga. Larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Dalam hal ini, dia akan mempertahankan pH jika pH yang dipertahankan itu adalah kecil dari 7. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Nah, pada larutan penyangga basa, dia akan mempertahankan pH pada daerah lebih dari 7 pH-nya. Pertama yang kita bahas adalah larutan penyangga asam. Apa itu larutan penyangga asam? Larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Kita lihat contoh. Apa asam lemah yang kita ketahui? Misalnya asam asetat. Basa konjugasinya apa? Nah, kita lihat basa konjugasinya adalah dan ini ionnya CH3COO-. Jadi ini adalah asam lemahnya, ini adalah aminnya atau basa konjugasinya. Terus bagaimana membuat dari larutan penyangga? Ada dua cara yang dilakukan untuk membuat larutan penyangga. Pertama adalah mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Contoh, sini adalah larutan
asam asetat CH3COOH dan natrium asetat. Berarti ini adalah asam asetat ini adalah berupa asam lemahnya, sedangkan natrium asetat adalah berupa garamnya. Maka komponen penyangganya adalah berarti asam asetatnya sendiri dan basa konjugasinya tadi. Ya, berarti CH3COO-. Yang kedua adalah larutan asam karbonat dan natrium bikarbonat. Berarti ini adalah berupa asam lemah dan ini adalah berupa garamnya. Nah, komponennya kalau kita perhatikan berarti adalah asam lemahnya berupa H2CO3, asam karbonat, dan anionnya tentu adalah HCO3-. Jadi demikian caranya. Yang pertama yaitu mencampurkan antara asam lemah dan garamnya, sehingga kita dapatkan nanti berupa asam lemah dan basa konjugasinya. Ini juga yang contoh yang berikutnya, ini adalah berupa asam lemah, ini adalah basa konjugasinya. Cara kedua adalah mencampurkan asam lemah dan basa kuat di mana asam lemahnya berlebih. Kita lihat contoh. 100 ml asam asetat konsentrasi 0,1 molar tambahkan dengan 50 ml natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 molar. Kita hitung dulu berapa milimolnya dan kita akan reaksikan dulu. Kita hitung milimol dari asam asetatnya, berarti 100 ml kali dengan 0,1 molar. Hasilnya adalah 10 milimol. Demikian juga kalau untuk yang NaOH-nya. Volumenya adalah 50, konsentrasi 0,1, sehingga kita dapatkan 5 milimol. Nah, setelah kita dapatkan mol masing-masing, baru kita akan reaksikan. Awal asam asetatnya adalah 10 milimol, kemudian NaOH-nya adalah 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti reaksi pembatasnya adalah NaOH. Maka NaOH akan habis bereaksi. Di sini 5, ini juga 5. Nanti akan terbentuk sini juga 5. Ini yang bereaksi atau yang berubah perubahannya, sehingga kita dapatkan ini 5 milimol, sementara ini adalah habis. Nah, nih juga 5 milimol. Dengan demikian, ya, pada larutan itu sesungguhnya kalau kita perhatikan, berarti yang terdapat sekarang itu adalah 5 milimol asam asetat dan 5 milimol natrium asetat, di mana berarti asam asetat bertindak sebagai, ini adalah berupa asam lemah dan ini merupakan basa konjugasinya. Dengan demikian kita sudah bisa simpulkan bahwa larutan ini ya mengandung atau bertindak sebagai larutan penyangga atau larutan buffer. Selanjutnya adalah larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa adalah larutan yang mengandung
basa lemah dengan asam konjugasinya. Bagaimana cara membuat larutan ini? Yang pertama adalah mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Contoh basa lemah NH3 dengan garamnya. Berarti kita campurkan dengan NH4Cl, amonium klorida. Itu cara pertama. Jadi cara pertama ini adalah mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Cara kedua adalah mencampurkan basa lemah dan asam kuat, di mana nanti basa lemahnya itu berlebih. Kita perhatikan contoh berikut. 50 ml NH3 konsentrasi 0,2 molar campurkan dengan 50 ml HCl konsentrasi 0,1 molar. Kita lihat atau kita hitung dulu molnya. Di NH3 milimolnya aja yang kita hitung 50 dikali 0,2 molar, sehingga kita dapatkan sini ini adalah 10 milimol. HCl juga kita hitung, tentu adalah 50 ml kali 0,1 molar. Dengan demikian ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 5 milimol. Setelah kita hitung milimol masing-masing, kita akan reaksikan. Berarti NH-nya 3-nya di awal tadi 10 milimol, HCl-nya adalah 5. Ini yang ada di awal. Berarti koefisiennya sama-sama 1, berarti dengan demikian HCl lah yang habis. Ini habis. Dengan demikian NH3 yang bereaksi adalah tentu juga adalah 5. Dan nanti juga terbentuk. Kemudian kalau kita perhatikan koefisien juga sama 1. Sehingga nanti tentu NH3-nya akan bersisa sebesar 5 milimol, sedangkan HCl-nya habis, NH4Cl-nya nanti akan terbentuk. Sekarang kita perhatikan, berarti yang ada di dalam larutan itu sekarang adalah NH3 sebesar 5 milimol, kemudian NH4Cl sebesar 5 milimol. Dan kalau kita lihat lagi, berarti ini adalah merupakan basa lemah. Sedangkan NH4Cl itu adalah asam konjugasinya. Maka dengan demikian, larutan seperti ini ya, karena mengandung basa lemah di sini dan asam konjugasinya, berarti larutan ini bersifat sebagai larutan buffer. Cara kerja larutan penyangga atau buffer. Seperti yang kita tahu bahwa larutan penyangga atau buffer itu mengandung komponen asam dan komponen basa. Sehingga dengan demikian dia bisa berikatan atau mengikat OH- dan H+. Contoh, larutan penyangga yang mengandung asam asetat dan ion asetat itu terdapat dalam kesetimbangan. Jadi seperti biasa, ini adalah berupa asam lemah, asam asetat, terus menjadi ion asetat dan H+. Nah, bagaimana cara kerja dari larutan penyangga ini? Bagaimana kalau kita menambahkan asam? Yang jelas di sini ada H+. Ada CH3CO-. Ya. Penambahan asam itu akan menggeser reaksinya arah ke kiri. Kenapa? Ion H+ nanti akan bereaksi dengan ion asetat. Sehingga dia akan
membentuk asam asetat. Jadi dalam hal ini, ketika ditambahkan asam, dia akan bereaksi dengan ion asetatnya, sehingga dia akan membentuk asam lemah kembali, asam asetat. Seperti yang kita tahu bahwa asam asetat itu adalah asam yang lemah. Walaupun bertambah keasamannya di sini, tetapi ini adalah asam lemah. Sehingga dengan demikian pH-nya itu masih bisa dipertahankan. Nah, itu cara kerja. Dalam hal ini adalah buffer asam ketika ditambahkan asam. Nah, bagaimana halnya ketika yang kita tambahkan itu adalah berupa basa atau OH-. Yang kedua, bagaimana jika ditambahkan ke dalam larutan buffer itu adalah berupa basa? Kita lihat reaksi sebelumnya. CH3COH terurai menjadi CH3COO- tambah H+. Jika basa ditambahkan, dalam hal ini berarti kita menambahkan ion OH-. Maka ion OH- itu nanti akan bereaksi dengan asam. Dalam hal ini tentu adalah asam asetatnya. Jadi OH- itu akan bereaksi dengan asam asetatnya, sehingga dia akan membentuk CH3COO- ditambah dengan H2O. Jadi di sini jelas akan terjadi penambahan CH3COO- atau ion asetatnya, tetapi di sisi yang lain terjadi pengurangan dari asam asetatnya karena dia bereaksi dengan OH-. Jadi dengan demikian maka penambahan dari basa atau OH- nanti itu akan menyebabkan komponen asamnya akan berkurang, atau komponen asam yang dimaksud di sini adalah CH3COOH. Demikian caranya bagaimana dia bisa mempertahankan pH-nya. Selanjutnya adalah larutan penyangga basa. Bagaimana mekanisme dia mempertahankan pH? Seperti yang kita tahu bahwa larutan penyangga basa, kita contohkan di sini larutan yang mengandung NH3 dan NH4+. Dalam hal ini reaksinya berada dalam keseimbangan NH3 tambah H2O, hasilnya adalah NH4+ tambah OH-. Yang pertama adalah bagaimana kalau ditambahkan asam? Maka yang terjadi adalah bahwa asam itu akan bereaksi dengan basa. Dengan basa apa yang dimaksud di sini? Tentu adalah dengan NH3. Kalau H+ bereaksi dengan NH3, hasilnya nanti adalah NH4+. Dengan demikian nanti NH4+-nya akan makin banyak. Berarti reaksi akan bergeser ke kanan. Dengan demikian H+ berikatan atau bereaksi dengan NH3 menghasilkan NH4+. Jelas di sini bahwa NH4+-nya akan bertambah. Penambahan NH4+ itu tidak akan serta-merta memperbanyak jumlah H+ secara signifikan. Karena seperti yang kita tahu bahwa NH+ ini adalah merupakan asam lemah. Maka dengan demikian penambahannya itu tidak akan mampu untuk menurunkan pH. Akibatnya adalah jumlah OH- itu nanti akan tetap. pH-nya nanti tidak akan jauh berubah. Menentukan pH larutan penyangga asam. Perhatian pada penyangga asam asetat dan natrium asetat. Seperti yang kita tahu bahwa asam asetat itu adalah asam lemah, sehingga nanti akan terurai menjadi kalau misalnya awal ini perubahan, ini sisa atau akhir atau berada dalam keseimbangan. Kalau ini adalah A, berarti perubahannya
nanti adalah berupa X. X juga X. Berarti ini adalah A kurang X. Ini adalah X. Ini adalah X. Di satu sisi, kalau CH3CONA terurai menjadi, perhatikan ya, ini tanda panahnya 1 karena ini adalah berupa garam. Kalau garam seperti yang kita tahu bahwa dia akan terurai sempurna. Berarti awal perubahan, kemudian ini sisa. Dalam hal ini, kalau ini adalah awalnya adalah A, kemudian perubahannya ini adalah berupa G, nanti juga akan terbentuk G. Sini juga G. Ya, berarti di sini adalah A kurang G, ini adalah G. Dan harga, berdasarkan persamaan ini, kita bisa menghitung harga KA-nya. Dari persamaan ini kita bisa menghitung harga KA. Dimana harga KA tentu sama dengan ya, konsentrasi CH3COO min dikali dengan konsentrasi H plus dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Nah, persamaan ini nanti kita bisa rubah. Kalau H plusnya kita taruh di kiri, berarti H plus, konsentrasi H plus itu akan sama dengan, berarti Ka dikali dengan konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO min. Berapa konsentrasi CH3COOH? Berarti kalau dalam hal ini nanti kita akan lihat konsentrasi CH3COOH itu adalah sebesar A dikurang X. Berapa konsentrasi CH3COO min? Kita tulis di sini aja. Konsentrasi CH3COOH sama dengan A dikurang X. Konsentrasi CH3COO min adalah, sini adalah X, di sini adalah G, berarti X plus G. Kita lanjutkan. Dari persamaan sebelumnya diketahui bahwa H plus itu sama dengan Ka kali konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO min. Tadi juga kita udah temukan, kita dapatkan bahwa CH3COOH nya adalah A dikurang X, sementara CH3COO min itu adalah X plus G. Karena seperti yang kita tahu bahwa X itu adalah berarti pengurangannya. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya, berarti kalau ini adalah A, kemudian ini adalah terurai sebesar X, ini terbentuk sebesar X. Sehingga dengan demikian, ya, maka A dikurang X nanti juga akan bentuk X di sini, seperti yang tadi. Karena di sini adalah merupakan asam lemah, sehingga X yang terbentuk itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan A. Dalam arti kata, X itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan A. Maka A dikurangan dengan X, karena pengurangannya demikian kecil, dianggap sama dengan A. Demikian juga yang
kedua, karena X itu dianggap penambahan X itu dianggap terlalu kecil penambahannya, maka X plus Q itu juga dianggap sebagai G saja. Maka dengan demikian, kalau mau kita rubah berarti H plusnya akan sama dengan Ka kali, ini adalah konsentrasi. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa pengurangan, baik pengurangan ataupun penambahannya itu adalah diabaikan, maka berarti di sini konsentrasi H plus berarti A dibagi dengan volumenya. Dibagi dengan konsentrasi CH3CO min dalam ini adalah Q dibagi dengan volumenya juga. Sehingga dengan demikian, karena ini adalah volume sama, maka kita dapatkan bahwa H plus itu sama dengan Ka kali A per G. Demikian cara menurutkan rumusnya. Sehingga H plus yang kita dapatkan itu akan tergantung pada mol dari asamnya dan mol dari ionnya atau bahasa konjugasinya. Contohnya, tentukan pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COH 0,1 molar dengan 50 ml Na CH3COO 0,1 molar. Diketahui bahwa Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi jelas di sini kita akan coba untuk lihat dulu berapa jumlah mol asamnya. Ya, mol asam CH3 dalam hal ini kita hitung aja dalam hitungan minimal, berarti 50 dikali 0,1. Sehingga ini nanti akan sama dengan milimol. Kemudian yang kedua adalah tentu CH3CONa. Kebetulan di sini adalah sama 50 kali 0,1 molar mol per liter, sehingga ini adalah 5 milimol. Nah, kemudian tadi kita udah dapatkan rumusnya bahwa konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol dari asam dibagi dengan mol garam. Kalau di sini tadi adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, mol asamnya adalah 5 dibagi dengan 5, berarti hasilnya adalah 1,8 10 min 5. Sehingga dapatkan bahwa pH sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dengan demikian hasilnya adalah 5 kurang log 1,8. Demikian cara untuk menghitung pH larutan buffer. Tugas: tentukan pH larutan penyangga. Yang pertama adalah 50 ml CH3COH 0,1 molar dengan 50 ml CH3CONa 0,2 molar. Yang kedua adalah 50 ml CH3COH 0,3 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Berikutnya adalah larutan penyangga basa. Basa lemahnya adalah berupa NH3 dan asam konjugasinya adalah berupa NH14. NH3 seperti yang kita tahu bereaksi dengan air
menghasilkan NH4+ dan OH-. Yang kedua, NH4Cl terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Cuman perbedaan di sini adalah bahwa ada NH4+ yang dihasilkan dari NH3 dan NH4Cl. Sama halnya dengan yang sebelumnya bahwa NH4+ yang dihasilkan dari NH3 itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan NH4+ yang dihasilkan dari sebuah garam. Karena seperti yang kita tahu bahwa garam itu akan terurai sempurna. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa harga Kb-nya berarti sama dengan konsentrasi NH4+ kali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi NH3. Kalau mau ditulis ulang berarti OH-, konsentrasi OH- berarti sama dengan Kb kali konsentrasi NH3 dibagi dengan konsentrasi NH4+. Dimana NH3-nya ini kalau tadi sebelumnya kalau asam disimbolkan dengan A, kalau ini berarti simbolkan dengan B. Kalau ini NH4+, ini adalah berupa gram, tetap berupa G. Sehingga kita dapatkan bahwa OH-nya itu akan sama dengan Kb kali B per G. B itu adalah jumlah mol dari basa, G adalah mol dari garamnya. Untuk pH nanti bisa akan hitung sendiri. Contoh, ke dalam 100 ml NH3 0,1 molar ditambahkan 100 ml amonium sulfat 0,1 molar. Hitung pH campuran. Diketahui Kb adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Berarti pertama adalah kita hitung dulu molnya. Dalam hal ini adalah milimol NH3. Tentu adalah sama dengan 0,1 molar kali 100 mili sama dengan 10 milimol. Kemudian amonium sulfat. Itu adalah sama dengan 100 ml 0,1 kali 100 10 milimol. Nah, seperti yang kita lihat bahwa amonium sulfat tentu akan terurai menjadi amonium sulfat. Kalau di sini adalah 10, berarti ini menghasilkan 20 milimol. Berarti dengan demikian, maka ion amoniumnya jumlahnya adalah 20 milimol. Sehingga kita bisa hitung bahwa OH- itu akan sama dengan Ab-nya 1,8 10⁻⁵ dikali konsentrasi basa. Dalam hal ini adalah bisa dalam milimol, berarti 10 milimol dibagi dengan 20. Di setengah berarti sama dengan 0,9 kali 10⁻⁵ atau 9 kali 10⁻⁶. pOH sama dengan 6 kurang log 9 atau pH sama dengan 14 kurang 6 kurang log 9 atau sama dengan 14 kurang 6 8 min tambah log 9. Demikian cara menghitungnya.
Jadi pH yang kita dapatkan adalah 8 tambah log 9. Berikutnya adalah tugas. Diketahui sebanyak 100 ml larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4Cl. Masing-masing konsentrasinya adalah 0,1 molar. Yang pertama adalah tentukan pH dari larutan tersebut. Yang kedua, jika ditambahkan 1 ml HCl 0,1 molar, hitung harga pH-nya. Yang C adalah jika yang ditambahkan itu adalah 1 ml larutan NaOH 0,1 molar. Hitung juga pH-nya. Kalau yang terakhir yang D adalah bandingkan hasil A, B, dan C, kemudian tarik kesimpulannya. Dan ini adalah tugas yang terakhir. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana cara kerja larutan penyangga asam itu mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam. Mulai dengan contoh reaksinya. Yang kedua adalah jelaskan contoh cara kerja larutan penyangga dalam kehidupan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.